Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan kimia, subpokok bahasan pergeseran kesetimbangan. Untuk memahami pokok bahasan pergeseran kesetimbangan ini, Bapak meminta kalian memahami betul ajas Lee-Chatterley. Ajas Lee-Chatterley ini berbunyi seperti ini. Jika suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi, maka sistem tadi akan memberikan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Ya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu yang pertama adalah perubahan konsentrasi, yang kedua perubahan tekanan atau volume, dan yang ketiga adalah perubahan suhu. Baik, supaya lebih memahaminya akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, menurut ajas Lee-Chatterley, jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah penambahan zat. Tetapi jika konsentrasi salah satu dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan zat. Kalau tadi dari arah penambahan zat, sekarang ke arah pengurangan zat. Artinya kalau Bapak berikan gambaran seperti ini, kalau ada suatu reaksi kimia, misalkan A ditambah B menghasilkan C, kemudian diganggu dengan cara menambahkan A, maka nanti reaksi bergeser ke arah C. Ya. Tapi kalau dalam reaksi ini dikurangi A-nya, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah A. Begitu, ya. Atau kalau Bapak gambarkan seperti ini, kalau dalam reaksi kesetimbangan itu ditambah di sebelah kiri, maka dia akan geser ke sebelah kanan, ya. Tetapi kalau dikurang di sebelah kiri, maka dia akan geser ke sebelah kiri. Bisa dipahami ya? Atau juga sebaliknya, ditambah dari kanan, maka akan bergeser ke arah kiri. Dikurangi sebelah kiri, maka bergeser ke arah kiri juga, seperti itu. Baik, supaya lebih memahami, Bapak berikan contoh seperti ini. Contohnya seperti ini, ke arah mana kesetimbangan bergeser bila pada reaksi kesetimbangan 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Aksi yang dilakukan adalah penambahan SO2. SO2 ditambah berarti ini ditambah dari kiri. Ditambah dari kiri geser ke kanan. Berarti dengan demikian, kalau SO2 ditambahkan, reaksi akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk, ya. Bagaimana kalau SO3-nya ditambah? Berarti ditambah dari kanan. Kalau ditambah dari kanan, geser ke kiri. Seperti itu, ya. Berarti nanti reaksi ini akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Kemudian aksi berikutnya, bagaimana kalau O2-nya dikurangi? O2 dikurangi, berarti ini akan geser ke arah sebelah pengurangan tadi, yaitu ke sebelah kiri, ya, atau ke arah reaktan. Nah, sekarang SO3-nya dikurangi. SO3-nya dikurangi, maka nanti akan bergeser ke arah kanan, ke arah pengurangan tadi, atau ke arah produk, ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ditambah dari kiri, maka nanti akan geser ke kanan, begitu ya. Ditambah dari kanan, geser ke kiri, gitu. Dikurangi dari kiri, geser ke kiri. Dikurangi dari kanan, geser ke kanan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya kira-kira? Baik. Sekarang kita masuk pada pengaruh yang kedua, yaitu pengaruh tekanan atau volume. Nah, ini perlu dipahami bahwa tekanan dan volume ini satu sama lain berkaitan, yaitu berbanding terbalik hubungannya itu. Artinya, jika suatu sistem kesetimbangan itu tekanannya diperbesar, itu artinya volumenya diperkecil. Tahu jika tekanannya sistem itu diperkecil, maka itu menunjukkan volume sistem diperbesar. Tapi perlu kalian ingat bahwa pengaruh tekanan hanya berlaku bagi zat-zat yang berfasa gas. Sementara pengaruh volume berlaku untuk zat-zat yang berfasa gas dan berfasa larutan atau aqueous, ya.
Baik, bagaimana pengaruh tekanan dan volume ini disebutkan seperti ini. Jika tekanannya diperbesar atau volumenya diperkecil, maka nanti kesetimbangan itu akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya sedikit. Kalau dalam persamaan reaksi, jumlah molekul sedikit itu bisa dilihat dari jumlah koefisien reaksinya, yaitu koefisien reaksinya yang sedikit. Nah, sebaliknya kalau jika tekanannya diperkecil atau artinya volumenya diperbesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah yang molekulnya banyak. Atau dalam bentuk persamaan reaksi nanti koefisien reaksinya dijumlahkan harus banyak. Baik, Bapak kasih contoh langsung saja. Misalkan seperti ini. Tentukan pergeseran kesetimbangan jika pada sistem kesetimbangan berikut tekanannya diperbesar. Kalian perhatikan ini zatnya semuanya berwujud gas. Jadi N2 gas, H2 gas, dan NH3 gas. Kalian perhatikan di sini di sebelah kiri ini koefisiennya 1 ditambah 3 ini menjadi 4. Sementara ini koefisiennya 2. Nah, di sini kesetimbangan ini tekanannya ditambah atau diperbesar, maka reaksi tadi akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya sedikit atau jumlah koefisiennya sedikit. Di kiri ini ada 4, di kanan ada 2 ya. Di kiri ada 4, di kanan ada 2. Maka reaksi ini nanti akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk ya. Ini akan bergeser ke arah produk. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk kasus ini jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah NH3. Kenapa? Karena koefisien di kanan lebih sedikit daripada di kiri. Di kiri ada 4, di kanan ada 2. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Pengaruh berikutnya adalah perubahan suhu. Perubahan suhu ini pengaruhnya seperti ini. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap suhu atau disebut reaksinya endoterm ya. Baliknya, jika suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang eksoterm. Jadi jika naik ke endoterm, jika turun itu ke eksoterm. Ya. Baik, supaya lebih jelas lagi, Bapak berikan contoh seperti ini. Pada reaksi berikut, tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika suhu sistem dinaikkan. Baik, anak-anak sekalian, ini reaksi ini adalah semuanya gas ya. 2NO gas ditambah O2 gas menghasilkan 2NO2 gas, ini delta H-nya negatif 216 kJ. Artinya, ini reaksi ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, maaf ya. Ini reaksi ke kanan itu exotherm ya. Kalau reaksi ke kanan exotherm, maka reaksi ke kiri ini endotherm ya. Oleh karena itu, di sini dalam soal ini sistemnya ini suhu sistemnya dinaikkan. Maka kalau suhu sistem dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah yang endotherm. Atau dalam hal ini akan bergeser ke arah sebelah kiri ya, begitu ya. Jadi reaksi ini nanti akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan, ke arah reaksi endotherm. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Baik. Nah, selanjutnya di sini ada peranan katalisator. Katalisator itu sebetulnya tidak mempengaruhi terhadap pergeseran kesetimbangan. Katalisator berperan hanya sebagai mempercepat tercapainya reaksi kesetimbangan, baik ke arah kiri maupun ke arah kanan. Pergeseran kesetimbangan ini, anak-anakku sekalian, seringkali dimanfaatkan dalam industri kimia. Contohnya pada reaksi pembuatan amonia. Pembuatan amonia ini reaksi seperti ini. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, delta H-nya negatif 92,38 kJ. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar amonia ini diperoleh maksimum, yang pertama itu menambahkan gas N2 dan H2. N2 dan H2 ditambah, maka reaksi geser ke NH3. Yang kedua adalah mengurangi gas NH3. NH3 dikurangi artinya dialirkan gitu ya. Maka nanti geser akan ke sebelah kanan. Yang ketiga adalah meningkatkan tekanan. Tekanan juga ditambah, sini akan geser juga ke kanan. Karena jumlah koefisiennya lebih sedikit di sebelah kanan. Yang terakhir yaitu menurunkan suhu. Karena kalau suhunya turun, maka reaksinya akan bergeser ke arah yang eksoterm. Tetapi dalam hal ini kalau suhunya turun, itu reaksinya berjalan lambat. Oleh karena itu dicarikan suhu yang optimal. Baik, itu saja anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian
tulis di kolom komentar atau